Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Indah. Sakit atau gimana? Ibu atau sakit? Sakit apa? Ya, ada baiknya kalian nih jaga kesehatan ya, apalagi kita di tengah pandemi ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Pokoknya kalian harus sehat-sehat ya. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu ya. Aldo, Saya Bu. Hafizah, Saya Bu. Patri, Saya Bu. Angel sakit ya? Oke. Baiklah anak-anak, ibu mau bertanya nih ya. Coba kalian perhatiin deh, di sekitar rumah kita atau lingkungan kita ini banyak nggak sampah itu yang berceceran? Banyak Bu. Itu tuh sampah yang berceceran itu ulah siapa sih? Manusia. Ya benar sekali, manusia. Apakah kalian, di antara kalian ini adakah yang membuang sampah sembarangan? Tidak. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Mau nggak? Enggak. Pasti di antara kalian banyak ya yang membuang sampah sembarangan. Ya saja di tengah lapangan, di ngejalan. Sekitar kita tuh banyak sekali orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Kalian tahu tidak kenapa sih ibu bertanya seperti itu? Tidak tahu Bu. Ya, kalau tidak tahu, ibu bertanya seperti itu karena hari ini kita akan membahas materi tentang pencemaran. Tanah. Ya, kita akan membahas tentang pencemaran tanah karena minggu lalu kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan, pencemaran air, dan pencemaran udara. Dan sekarang kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Baiklah, buka dulu bab 9, pencemaran tanah. Buka Aldo, pencemaran tanah. Bab 9 ya. Halaman berapa Ratri bab 9-nya? Patri, halaman berapa bab 9? Halaman berapa? 53 Bu. 53. Anak-anak buka halaman 53. Tunggu dulu ya. Sudah ketemu Aldo? Ya. Sudah ya. Kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Adakah yang tahu pencemaran tanah itu apa sih? Tidak tahu Bu. Baiklah, pencemaran tanah itu adalah kondisi ketika tanah kehilangan komponen yang berguna akibat bertumpuknya zat-zat berbahaya yang mengakibatkan turunnya kesuburan tanah. Artinya, tanah yang telah tercemar tidak dapat lagi digunakan sebagai media tanam karena tanah tersebut telah kehilangan unsur-unsur penting untuk menutrisi tanaman. Pencemaran tanah ini sendiri umumnya terjadi karena kebocoran limbah cair, baik itu berasal dari rumah tangga, pertanian, ataupun sektor industri. Jelas? Jelas Bu. Nah, lanjut ya. Penyebab pencemaran tanah ada berapa? Ayo. 4 Ada? Bu. 4, tidak sekali. Yang pertama ada penetrasi pestisida dan inseksida berbahaya.
Yang kedua ada kebocoran limbah sanitasi. Yang ketiga ada hujan asam. Yang keempat ada pengelolaan sampah yang tidak optimal. Jelas? Jelas, Bu. Nah, ada beberapa faktor penyebab pencemaran tanah. Ada yang tahu ada berapa? 3, Bu. Ya, Rati, benar sekali. Ada 3. Yang pertama ada limbah domestik, yang kedua ada limbah industri, yang ketiga ada limbah Iya, benar, pertanian. Limbah domestik berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta. Bentuk limbah domestik terbagi menjadi 2, yaitu Padat dan cair, Bu. ya, baca di bukunya ada padat dan Cair. padat berupa sampah anorganik, misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik, air mineral, dan sebagainya. Limbah cair berupa deterjen. Tahu nggak deterjen yang mana? Deterjen Oh, Bu. apa? Mencuci pakaian. Terus ada oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Ya. Selanjutnya ada, baca bukunya, limbah industri. Terbagi menjadi 2, yaitu kita tahu Tidak, Bu. padat dan cair. Limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, pengawetan buah, ikan, dan lain-lain. Limbah cair. Limbah cair itu apa sih? Tidak tahu, Bu. Limbah cair yang merupakan hasil pengelolaan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya adalah misalnya tembaga, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam. Nah, yang ketiga, limbah. Tidak tahu, Bu. Itu di bukunya, limbah pertanian. Nian. Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Misalnya, pupuk Organik. pupuk urea. Kalau dengar organik itu ibu teringat ya, teringat sama masker. Tahu nggak masker organik? Tidak, Bu. Ya, makanya masuk kecil ya, jangan pakai masker kayak gitu. Baiklah, kita lanjut. Pestisida, pemberantasan hama tanaman, sisa pupuk kandang karena banyak mengandung nitrit. Nah, kalian mengetahui tidak? Nah, keluar bahasa ibu. Nah, keluar bahasa ibu. Nah, nggak masuk Palembang apa bahasa Indonesia? Tapi kalian semuanya mengerti karena kalian sudah mempelajari bahasa Palembang. Palembang, bahasa Indonesia. Bahasa Palembang. Ya, kalian mengetahui tidak? Ada penyemaran tanah itu ada dampaknya, yaitu berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Contohnya, bahan-bahan yang beracun tuh, radioaktif, tinja. Yang kedua, bagi lingkungan. Contohnya, sampah-sampah anorganik, deterjen. Apa Ratu deterjen tadi? Tidak tahu, Bu. Sudah ngomong lupa ya. Deterjen itu rinso. Apa bahasa dusun kita? Daya ya, daya.
minyak, pupuk, kimia, lindi. Bagi sosial dan ekonomi, contohnya menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Sebagai masyarakat menjadi kurang bersosialisasi. Apalagi kita ya, tani semua ya, itu sangat berpengaruh sekali ya. Nah, bagi kesuburan, contohnya banyaknya sampah anorganik yang menyebabkan porositas tanah menurun. Pupuk kimia yang terlalu banyak menyebabkan tanah menjadi tandus. Pestisida mematikan mikroorganisme pengurai dalam tanah. Ngerti? Ngerti, Bu. Kurang jelas? Jelas? Jelas, Bu. Lanjut atau enggak? Lanjut. Nah, kalian tahu tidak? Pencemaran tanah itu ada pencegahannya atau tidak ada pencegahannya? Tidak, Bu. Tidak ada pencegahannya. Ay, kalian ini. Nah, kalau kalian tidak tahu, ibu kasih tahu. Yaldo? Yaldo, ya. Pencegahannya yang pertama. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Kalau tidak tahu, ibu kasih tahu ya. Setuju, Ratri? Setuju, Bu. Setuju bisa? Setuju. Alda? Setuju. Setuju, ya. Yang pertama, pencegahan pencemaran tanah. Yang pertama, mengubur sampah-sampah organik dalam tanah dan digunakan sebagai bahan pembuatan kompos. Nah, jika kalian ada apa? Sampah di rumah, kalian bakar atau kalian kubur atau kalian biarkan saja? Bakar. Dibakar itu merusak nggak? Merusak lingkungan nggak? Rusak, Bu. Sebaiknya kalian Kubur. ya, sekali sebaiknya kalian kubur. Yang kedua, ada manajemen pengelolaan sampah. 3R. Apa sih 3R? Kalian tahu? Tidak, Bu. Bank sampah dan lain-lain ya. Yang ketiga ada pengolahan limbah industri yang mengandung logam berat. Yang keempat ada penanganan sampah radioaktif yang benar dan aman sesuai prosedur. Tadi yang keempat dan kelima. Yang kelima ya. Pembatasan penggunaan pupuk kimia dan pestisida supaya tidak berlebihan. Yang keenam, menggunakan deterjen yang berupa senyawa organik yang dapat diuraikan oleh organik. Nah, lanjut atau tidak? Lanjut, Bu. Penanganan yang harus dilakukan pencemaran tanah ada 2. Apa sih? Yang pertama ada remediasi, yang kedua ada Asih. ya, benar sekali. Nah, remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang Cemar. ya, Ratri, good ya. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex Situ. ya, benar sekali. Pembersihan in situ adalah pembersihan di lokasi. Sedangkan pembersihan ex situ adalah pembersihan pengalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Nah, lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, jenis remediasi. Remediasi in Situ. yang tadi ya, in situ dan Ex situ. ya. Nah, yang kedua, tadi kan kita sudah membahas tentang remediasi. Iya sih. Dan sekarang kita membahas tentang ex situ. Bioremi. Iya sih. Bioremi. Ini tulisannya ya. Bioremediasi. Nah, dibaca? Ya.
kamar mandi? Tidak. Ada yang ingin kamar mandi? Tidak, Bu. Ya. Apa kalian sudah makan pagi tadi? Sudah, Bu. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikrobia atau jamur bakteri. Ya, benar sekali. Strategi atau proses detoksifikasi menurunkan tingkat beracun dalam tanah atau lingkungan lainnya dengan menggunakan mikroorganisme. Sini ya, Ibu. Mikroorganisme. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Mikroorganisme. Jangan ulangi lagi jangan mikroorganik ya. Ya, bioremediasi bertujuan untuk, ada yang tahu tujuan bioremediasi tadi apa? Tidak, Bu. Ya, bioremediasi itu bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun ya, atau tidak beracun, karbon dioksida dan air. Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut nggak nih? Lanjut, Bu. Atau udah bosan? Bosan nggak? Tidak, Bu. Pindah sekali ya kalian semua. Semoga kalian mengerti ya. Pasti kalian mengerti dong karena kalian sudah ada buku dan kalian akan karena kalian sudah membacanya ya. Di rumah membaca nggak bukunya? Baca, Bu. Baca. Dan kalian membuang sampah sembarangan tidak? Ibu mau bertanya lagi nih. Kalian membuang sampah sembarangan? Tidak, Bu. Tidak mungkin kalian tidak membuang sampah sembarangan. Ibu cermati kalian kadang beli makanan atau plastik, kalian membuang sampahnya itu sembarangan. Dan kalian akan membuang sampah pada Tempatnya. di mana sih tempatnya itu? Kotak sampah. Kotak sampah. Sama lah ya, kotak sampah atau kotak apa? Kotak amal ya. Kotak sampah, bukan kotak amal ya. Kotak amal itu di Isi ya, uang. iya benar. Nah, lanjut tidak? Lanjut, Bu. Nah, dia itu ada kriteria ya. Bioremediasi itu ada kriterianya. Kalian tahu tidak? Nah, yang pertama kriterianya adalah organisme yang digunakan harus mempunyai aktivitas metabolisme yang dapat mendegradasikan dengan kecepatan memadai sehingga dapat membuat konsentrasi kontaminan pada ambang batas aturan yang ada. Yang kedua, kontaminan yang dijadikan sasaran harus tersedia untuk proses lagi ya. Tempat dilakukan bioremediasi harus mempunyai kondisi tanah yang kondusif. Biayanya harus lebih murah dari penggunaan teknologi lain. Nah, baiklah. Sudah nih. Sudah habis kita ya. Mau pulang, istirahat, atau tugas? Tugas, Bu. Oh, pindah sekali. Jarang ada murid yang mau tugas loh. Ya. Nah, ini. Baiklah. Jadi, kalian mengetahui kan penjamahan tanah itu apa saja? Kan? Kalian mengetahui penjamahan tanah itu apa? Kalian mengetahui pasti fakta-faktanya apa saja, penyebabnya, pasti kalian sudah mengetahui semuanya. Dan Ibu sekarang memberikan kalian apa ini? Kertas. Iya, kertas, benar. Ibu akan memberikan kalian Soal. iya, bukan kertas lagi. Benar sih, kertas, soalnya di kertas. Nah, Ibu kasih waktu mau berapa menit? Semenit? 2 detik? 3 detik? Berapa menit? 5 menit. Mau berapa menit? 5 Menit. menit ya. Sebelum Ibu kasih soal, kalian ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah ngerti semua? Ngerti, Bu. Bagus sekali. Kalian tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah ngerti semua. Nah, Ibu kasih 5 menit saja ya waktunya.
teman-teman? Nyontek. Jangan menyontek ya. Ibu tunggu ya. Terusnya. Sembari ibu mengerjakan untuk pertemuan selanjutnya. Oke semua anak-anak. Ngerti bu. Iyalah, kalian kan sudah membaca bukunya, sudah belajar di rumah, pastinya kalian sudah mengerti. Ya, iya takut contek ya, Tri? Ya benar sekali. Oh, Hafiza sudah di halaman kedua saja ya. Masih panjang tuh jawabannya. Ya, Tri takut dicontek. Ini mau dibahas sekarang atau minggu depan? Sekarang bu. Serius? Serius. Berarti kita bahas sekarang ya. Kalau kalian sudah tapi ya. Nanti kasih tahu ibu ya kalau kalian sudah. Nah, sayang sekali ya anak-anak, waktu kita sudah habis. Dan ini istirahat makan siang atau kalian sudah pulang nih? Istirahat atau pulang kalian? Istirahat bu. Mau istirahat. Nah, tugasnya itu di rumah aja jadikan PR ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia, industri dan fasilitas komersial, penggunaan pestisida, dan masuknya air di permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Kecelakaan kendaraan, pengangkut umum, atau limbah air dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi dampak dari pencemaran tanah, diantaranya dengan remediasi dan remediasi. Itu cara dengan membersihkan permukaan tanah yang sangat menggunakan remediasi dengan cara memecahkan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme ya, benar sekali ya anak-anak. Nah, ya sudah pertemuan kita pada pagi hari ini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya untuk minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikumpul ya. Anak-anak.